Halo mahasiswa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan Ergonomi dan Perancangan Kerja 1. Bersama saya Dian Marisa Fitri, hari ini saya akan membahas mengenai studi dan ekonomi gerakan. Rekan mahasiswa sekalian, ini adalah agenda belajar kita hari ini. Ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai analisis metode kerja. Yang kedua, kita akan membahas mengenai indikasi perlunya analisis metode kerja, dan yang ketiga, kita akan berkenalan atau kita mempelajari satu persatu dari elemen gerakan dasar atau yang disebut dengan terblik. Saya akan masuk kepada bagian yang pertama, yaitu analisis metode kerja. Kita akan berangkat dari bagian ini, teman-teman. Kita melihat bahwa dalam ergonomi itu ada sub bahasan, yaitu ergonomi mikro dan ergonomi makro. Apa bedanya? Kalau ergonomi mikro itu berkaitan dengan pekerja, peralatan kerja, dan bagaimana interaksi antara pekerja dengan peralatan kerjanya. Human-machine interaction. Lalu di ergonomi makro ini berkaitan dengan bagaimana pengaturan organisasi di dalam kerja. Sekarang kalau kita lihat di sini bahwa pembahasan dari elemen sebuah sistem kerja itu ada yang masuk ke ergonomi mikro dan ada yang masuk ke ergonomi makro. Nah, pembahasan kita kali ini itu adalah pada task design atau perancangan kerja. Nah, task design ini teman-teman itu masuk dalam ranahnya ergonomi mikro, ya. Jadi lingkupnya seperti itu. Kemudian ketika kita mau melakukan sebuah perbaikan metode kerja, maka ini adalah alur kerja yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi atau menentukan batasan-batasan sistem kerja, di mana sebuah sistem kerja itu terdiri dari manusia, metode, mesin, lingkungan, material, dan mesin. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan analisis. Lalu dari analisis ini kita akan menemukan alternatif-alternatif perbaikan. Kemudian setelah itu kita menyeleksi apa alternatif terbaik, dan pada akhirnya kita akan menghasilkan metode kerja yang efektif dan efisien. Nah, tentunya teman-teman sekalian masih ingat bahwa alur ini mirip ya dengan alur problem solving yang sudah kita pelajari. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan ke sini ya, interaksi elemen sistem kerja dalam kegiatan produksi. Interaksi yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi untuk menghasilkan produk jadi, satu sistem kerja itu memiliki input dan proses ya. Input di dalam satu sistem kerja itu berupa lingkungan kerja fisik, lalu ada bahan baku dan supplies input, dan yang berikutnya adalah operator, mesin, dan fasilitas kerja. Input-input ini teman-teman itu mendukung pelaksanaan metode kerja ya. Nah, metode kerja ini terdiri dari prosedur, langkah, dan urutan kerja. Nah, ini prosesnya, lalu hasilnya adalah produk jadi. Persoalannya adalah, apakah metode kerja yang dimaksud tadi sudah efisien dan efektif, ya? Nah, di sini dalam kacamata ergonomi, kita akan melihat tiga hal ini, ya. Dalam kacamata ergonomi mikro, ya, berkaitan dengan gerakan. Apakah posisi dari operatornya sudah benar? Apakah posturnya sudah benar, dan apakah gerakannya sudah efektif dan efisien? Nah, dari pemikiran ini, maka kita harus mengetahui apa saja indikasi perlunya analisis metode kerja. Maka saya akan masuk ke bagian berikutnya. Teman-teman sekalian, ini adalah tanda-tanda yang kita harus temukan, ya, yang harus kita sadari ketika kita berada di dalam satu sistem kerja, gitu ya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahaya, gitu ya, di mana kalau ini terdeteksi dalam satu sistem kerja, maka kita harus cepat-cepat melakukan analisis metode kerja secara mikro, gitu ya.
Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah absenteeism. Absenteeism ini adalah tingkat ketidakhadiran pekerja. Lalu jika ada kebutuhan lembur atau tambahan jam kerja ya yang tiba-tiba meningkat, lalu ada teridentifikasi human error ya, atau jika di kalangan di antara pekerja itu muncul keluhan atas benefit dan kompensasi yang mereka terima gitu ya, berarti ini mereka sudah merasakan ketidaknyamanan ketika mereka bekerja. Nah, kalau kita lihat dari stasiun kerja ya teman-teman, itu ada bottlenecks. Bottlenecks itu adalah penumpukan bahan baku atau penumpukan barang setengah jadi di salah satu stasiun kerja. Nah, bottlenecks ini mirip dengan kemacetan di pintu tol ya, jadi menyumbat gitu ya, alirannya tidak lancar. Nah, selain bottlenecks, itu ada juga scrap. Jadi jika ada scrap ini tiba-tiba meningkat, maka pasti kita harus melakukan evaluasi ya terhadap prosesnya, terhadap sistem kerja tersebut. Kemudian tanda-tanda lain adalah kualitas produk yang mulai tidak konsisten, dan adanya aktivitas material handling yang tidak efisien, jadi jarak terlalu jauh, kemudian membawa beban yang terlalu berat gitu ya dalam jarak yang jauh. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa kita harus melakukan yang namanya analisis metode kerja dan kita harus mulai bisa merancang atau mencari solusi gitu ya dari persoalan yang terjadi. Baik teman-teman, nah sekarang kita akan secara khusus melihat bagaimana studi gerakan ini sebagai awal analisis untuk metode kerja. Kita akan lihat mind mapping yang pertama ini. Ketika kita membahas mengenai studi gerakan, maka kita akan berfokus pada gerakan yang dilakukan oleh operator. Apakah gerakan tersebut adalah gerakan yang efektif atau tidak efektif? Nah, tentunya di sini kita akan menghilangkan ya sebisa mungkin kita memperbaiki metode kerja ini dengan menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak efektif. Nanti kita akan belajar apa saja sih gerakan tidak efektif yang sebaiknya kita keluarkan dari metode kerja yang kita rancang. Yang kedua, teman-teman, setelah kita fokus pada gerakan, maka yang kedua kita berfokus pada analisis situasi. Di mana di sini ya, analisis situasi ini itu kita akan lebih berfokus pada bagaimana deskripsi, bagaimana elemen dari sebuah sistem kerja, bagaimana batasannya, bagaimana output dan inputnya. Ya, di sini juga kan di dalam sistem kerja itu ada metode kerja, maka kita juga akan fokus sekali pada gerakan kerja yang existing ya, pada kondisi existing gerakan kerjanya seperti apa gitu, dan kemudian kita mencari peluang perbaikan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas misalnya tools flowchart gitu ya. Tools flowchart ini bisa mengidentifikasi atau menjadi sebuah alat untuk analisis situasi ya dalam studi gerakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya hanya satu ya teman-teman, bahwa kita akan mengurangi gerakan yang tidak efektif. Persoalannya adalah gerakan yang tidak efektif itu yang mana gitu. Maka untuk bisa kita mengidentifikasi mana gerakan yang efektif, mana yang tidak efektif, kita harus mempelajari satu persatu yang namanya Terbliks ini. Terblik, teman-teman, ini adalah elemen gerakan dasar ya ketika seorang operator ya, ketika seorang manusia ini bekerja secara manual gitu. Nah, yang merumuskan Terblik ini, yang menemukan 17 gerakan dasar manusia ini adalah pasangan suami istri Frank dan Lillian Gilbert. Nah, dua tokoh ini adalah tokoh yang terkenal ketika kita belajar pengantar teknik industri ya, atau kita belajar mengenai pengantar methods engineering. Nah, dari mereka lah ya kita bisa mengetahui 7 gerakan dasar manusia. Jadi kalau kita melakukan suatu aktivitas, mungkin kita tidak menyadari bahwa dalam satu aktivitas itu sebetulnya kita melakukan beberapa gerakan dasar. Nah, apa saja gerakan dasar tersebut? Ada 17 yang teridentifikasi oleh Frank dan Lillian Gilbert ya. Ada mencari, memilih, memegang, menjangkau, membawa, memegang untuk pakai, kemudian melepas, mengarahkan, dan pengarahan sementara. Lalu apalagi?
Ada memeriksa, merakit, lepas rakit, memakai, kemudian ada kelambatan yang tidak terhindarkan, lalu ada kelambatan yang dapat dihindarkan, lalu ada aktivitas planning ya, merencanakan, dan ini ya, resting atau istirahat untuk menghilangkan fatigue. Baik teman-teman, saya akan satu persatu ya menjabarkan apa sebetulnya deskripsi dari masing-masing elemen gerakan dasar ini. Saya akan mulai dari mencari. Mencari ini adalah gerakan dasar ya yang sering sekali kita lakukan ya. Definisinya adalah bahwa gerakan dasar ini memungkinkan atau membuat seorang operator itu untuk menemukan lokasi. Jadi mencari itu tujuannya adalah untuk menemukan, baik untuk menemukan lokasi, lokasi objek ya, objek benda ya, dengan menggunakan mata. Jadi ketika ada gerakan mata di situ ya untuk mencari satu objek, itu namanya gerakan mencari. Nah, ketika dalam melakukan pekerjaan manual, secara tidak sadar kita tuh banyak melakukan gerakan ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah gerakan memilih. Memilih ini biasanya terjadi ya kalau objek yang akan kita tuju itu tercampur. Ya, jadi memilih ini adalah menemukan satu objek yang tercampur ya. Nah, memilihnya dengan apa? Tentunya kita memilih objek tercampur itu dengan tangan dan mata. Kemudian kita baru akan berhenti ketika objek yang kita cari atau kita pilih itu sudah kita temukan. Gitu ya. Jadi misalnya ada kelereng macam-macam warna. Kita harus memilih warna merah dan hijau misalnya. Maka kira-kira kebayang ya bagaimana kita menemukan merah dan hijau itu di antara banyak kelereng yang warna-warni. Nah, itu adalah pekerjaan memilih. Baik teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas. Saya akan lanjutkan. Ketiga adalah memegang. Memegang ini adalah gerakan untuk menahan gitu ya, memegang objek, didahului dengan menjangkau biasanya. Jadi orang tuh kalau memegang tuh pasti menjangkau dulu. Lalu biasanya setelah kita jangkau, kemudian kita pegang gitu, lalu dilanjutkan dengan gerakan membawa objek tersebut ke lokasi mana tempat kita akan menggunakan atau berinteraksi dengan objek tersebut. Gitu ya. Jadi memegang ini biasanya tidak terjadi sendirian. Jadi dia pasti ada temennya ya, didahului dengan menjangkau, dan lalu dia dilanjutkan dengan gerakan membawa. Nah, sekarang menjangkau itu apa? Nah, ini dia. Menjangkau ini adalah gerakan tangan ya, yang berpindah tanpa beban ya, baik gerakan mendekati objek atau menjauhi objek, itu menjangkau. Jadi kalau tangan kita ke satu objek gitu ya, tanpa beban, itu kita sedang menjangkau. Seperti gambar di sini ya, di slide ini ya, ini adalah ilustrasi seseorang yang sedang menjangkau objek. Nah, teman-teman sekalian, menjangkau ini juga hampir tidak pernah tampil sendiri ya, tidak pernah dilakukan secara sendiri gitu. Jadi ketika manusia menjangkau itu pasti ada tujuannya gitu ya, entah dia akan mengambil atau memindahkan barang atau akan mengoperasikan gitu ya. Jadi elemen gerakan dasar menjangkau ini hampir selalu muncul dalam setiap analisis gerakan kerja. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas. Berikutnya adalah membawa. Membawa ini adalah gerakan yang berpindah tangan, ya, di mana tangan ini dalam keadaan terbebani oleh objek. Nah, itu namanya membawa. Jadi kita memegang objek sambil memindahkan, itu namanya membawa. Jadi ada jaraknya gitu ya, jarak yang ditempuh. Berikutnya, terblik berikutnya adalah memegang untuk memakai atau holding ya. Hold ini seperti seseorang yang sedang memegang kamera gitu ya. Jadi definisinya adalah memegang tanpa menggerakkan objek yang sedang dipegang. Jadi dipegang memang untuk ditahan karena mau dipakai gitu ya. Seperti orang menggunakan kamera, itu kan kameranya nggak dibawa kemana-mana ya. Tetapi ketika akan memotret sesuatu objek, maka kameranya diem gitu. Ya, karena kita sedang memakai kamera tersebut.
Gerakan dasar berikutnya adalah melepas, teman-teman. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Operator melepaskan objek yang dipegangnya. Jadi awalnya itu dari dipegang ya, lalu dia lepaskan. Nah, gerakan melepas ini punya batas ya teman-teman. Artinya awalannya adalah dari operator mulai melepaskan tangannya dari objek dan berakhir bila seluruh jarinya tidak lagi menyentuh objek. Ya, kebayang ya. Jadi dari mulai awalnya kan pasti melepas itu memegang dulu. Memegang itu mulai dia lepaskan tangannya, buka jari-jarinya, ya, melepaskan kontrol dari objek yang benda yang dipegang, ya, dan gerakan melepas ini berakhir ketika seluruh jarinya tidak ada sisa lagi yang memiliki kontak dengan objek tadi. Jadi benar-benar lepas. Nah, di situ akhirnya. Sehingga kalau kita mau ukur dengan stopwatch, kita harus tahu gitu ya, awalannya adalah ketika pertama kali jarinya dibuka, sampai bendanya itu betul-betul hilang kontak dengan tangan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, setelah melepas ada elemen gerakan mengarahkan. Mengarahkan ini biasanya didahului oleh gerakan mengangkut dan diikuti dengan gerakan merakit. Jadi biasanya kita itu melakukan pengarahan, ya, gerakan untuk mengarahkan sesuatu objek ke lokasi yang kita mau, gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk assembling, ya. Contohnya di sini yang kalian bisa lihat adalah gerakan memutar, menggeser ke tempat yang diinginkan, dan berakhir pada saat objek sudah dirakit atau mulai dipakai. Gitu ya. Jadi mengarahkan tuh lebih spesifik seperti itu. Lalu berikutnya adalah mengarahkan juga ya, tapi ini mengarahkan sementara atau pre-positioning. Jadi elemen gerakan mengarahkan sementara ini ya, ini merupakan elemen gerak yang menuju pada tempat sementara. Tujuannya adalah mengarahkan sementara. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemegangan apabila objek akan dipakai kembali. Jadi analoginya adalah ketika kita mengetik ya dengan papan ketik atau kita main piano. Nah, itu kita banyak sekali melakukan gerakan-gerakan yang mengarahkan sementara atau pre-positioning. Karena apa? Karena kita mau ini ya, misalnya dalam gerakan ngetik ya, kita itu kan ngetik hurufnya kadang-kadang nggak cuma satu aja, satu kali kita ketik gitu ya, melainkan berkali-kali gitu. Jadi dengan posisi jari ketik jari yang benar ketika kita mengetik ya dengan keyboard itu sebetulnya memudahkan ketika kita akan memakai kembali tombol yang sudah pernah kita pakai gitu ya. Jadi huruf A misalnya itu kan berkali-kali ada gitu ya di dalam kalau kita mengetik gitu ya. Maka pre-positioning itu bertujuan bahwa supaya kalau kita ngetik lagi huruf A-nya nggak kelamaan dicarinya gitu ya. Jadi sudah hafal dengan lokasinya gitu ya. Jadi tapi yang di pre-positioning itu adalah tangan kita terhadap objek. Itu jadi kita mengatur bagaimana interaksi antara tangan kita dengan objek dan kita mengatur posisinya. Nah, seperti itu. Berikutnya teman-teman adalah gerakan inspeksi atau memeriksa. Definisinya adalah gerakan ini memeriksa objek untuk mengetahui apakah objek telah memenuhi syarat tertentu ataukah belum. Nah, itu tentunya ada guidance-nya ya. Jadi harus mengikuti syarat yang seperti apa gitu ya. Baik. Itu intinya untuk gerakan memeriksa, lalu ada lagi namanya gerakan merakit. Nah, gerakan merakit ini tentunya semuanya sudah paham ya, merakit adalah menghubungkan satu objek dengan objek lain sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa satu produk itu pasti terdiri dari elemen-elemennya. Nah, penggabungan elemen-elemen produk itu, ya bagian-bagian produk, spare part gitu ya, ketika dia digabungkan menjadi satu, maka ini adalah bagian dari proses merakit atau assembling. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya.
Nah, ini adalah kebalikan dari gerakan merakit, namanya gerakan lepas rakit atau disassemble. Nah, di dalam gerakan lepas rakit ini, dua objek yang tadinya menyatu itu kita pisahkan ya. Jadi benar-benar kita memisahkan kontak dari satu benda ke benda yang dari satu benda memisahkan satu benda dari benda yang lain, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Terblik berikutnya adalah memakai atau use. Nah, ini definisinya bila satu tangan atau kedua tangan digunakan untuk menggunakan alat, gitu. Nah, kita lihat di gambar ini ya. Ini dua mbak-mbak ini memegang kamera ya, sedang menggunakan kamera untuk merekam ya. Dan keduanya menggunakan dua tangan untuk menahan kameranya. Nah, ini adalah memakai ya use gitu. Kemudian gambar di sini ya, ini kan pisau ya untuk potong daging. Nah, ini kebetulan dua tangan juga gitu yang dipakai ya. Jadi tangan yang satu ikut menekan bagian depan pisau, tangan yang satu lagi ikut menekan di bagian belakangnya gitu ya. Tapi ini dalam rangka menggunakan pisau. Ya, sama dengan gambar yang ini adalah ilustrasi ketika seseorang menggunakan handphone, gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, ada yang namanya kelambatan tidak terhindarkan. Nah, ini biasanya kelambatan ini disebabkan oleh sesuatu di luar kendali operatornya. Jadi biasanya force major gitu ya, atau kelambatan yang berasal dari hierarki organisasi yang lebih tinggi. Jadi operator di bagian paling bawah itu tidak memiliki kuasa apa-apa ya, tidak memiliki kendali terhadap kelambatan yang tidak dapat dihindarkan ini. Baik teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas. Selanjutnya adalah kelambatan yang dapat dihindarkan atau avoidable delay. Avoidable delay ini biasanya disebabkan oleh hal yang ditimbulkan sepanjang waktu kerja oleh operator ya. Baik ini disengaja atau tidak disengaja. Nah, delay yang disengaja tentunya sangat bisa untuk dihapus gitu ya. Nah, tentu saja ini membutuhkan komitmen gitu ya. Bagaimana menghilangkan kelambatan yang dapat dihindarkan ini. Komitmennya cukup banyak gitu ya. Yang pertama adalah komitmen terhadap diri sendiri, karena biasanya yang merupakan kelambatan tidak dapat dihindarkan itu ya berasal dari diri sendiri. Yang dapat dihindarkan itu pertama kali berasal dari diri sendiri. Ini berkaitan dengan motivasi kerja, gitu ya. Baik. Berikutnya adalah elemen gerakan dasar merencana atau planning. Planning itu adalah sebuah proses mental, ya, di mana operator berpikir untuk menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya. Jadi ketika merencana atau planning itu sebetulnya operator tidak melakukan apa-apa ya kecuali untuk merencanakan itu gitu. Biasanya eksekusinya adalah setelah selesai merencanakan atau setelah selesai planning gitu ya. Nah, baik itu adalah Terblix ya. Berikutnya ini juga termasuk Terblix ya, elemen gerakan dasar yaitu istirahat untuk menghilangkan fatigue atau resting to overcome fatigue. Nah, beristirahat untuk menghilangkan fatigue ini biasanya terjadi pada setiap siklus kerja ya, tetapi secara periodik. Nah, pulihnya kondisi seseorang dari rasa lelah itu tergantung dari kondisi badan masing-masing. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa waktu untuk memulihkan kembali kondisi badan dari rasa fatigue sebagai akibat kerja ya itu berbeda-beda. Jadi itu tergantung dari endurance tubuh masing-masing pekerjanya. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman, yang terakhir adalah kalau tadi kita bicara bahwa kita harus menghilangkan gerakan yang tidak efektif, maka kita harus memahami dulu apa klasifikasi dari elemen-elemen gerakan dasar ini. Teman-teman sekalian, ada 4 klasifikasi besar ya.
yang membagi 17 terblix ini. Yang pertama adalah terblix yang merupakan physical basic division. Jadi dia adalah terblix atau elemen gerakan dasar yang berbasis fisik. Apa saja itu? Reach, move, release, grasp, dan preposition. Oke. Lalu yang kedua adalah objective basic division. Apa ini? Use, assembly, disassembly. Ini maksudnya adalah ya bagian dari terblix yang dilakukan karena mempunyai tujuan yang kuat. Jadi using, untuk menggunakan, untuk merakit, atau untuk lepas rakit, ini namanya objective basic division. Yang ketiga adalah mental or semi-mental basic division. Nah, ini apa saja? Ada searching, select, position, inspect, planning. Kenapa kelompok elemen gerakan dasar ini adalah kelompok mental atau semi-mental? Kita lihat teman-teman, kalau kita mencari, memilih, itu sebenarnya yang bekerja adalah otak kita. Ya kan, ketika kita memilih, kita mempertimbangkan sesuatu, itu yang bekerja keras adalah otak. Badan kita sih santai-santai aja, gitu ya. Nah, yang serupa dengan ini adalah searching, select. Kalau searching kan nyari-nyari, gitu ya. Kalau select itu pilih. Kalau position itu mengarahkan, ya. Inspect itu adalah pemeriksaan, ya, pemeriksaan kualitas, pemeriksaan macam-macam gitu, dan planning. Ini adalah aktivitas-aktivitas dasar yang dilakukan oleh otak manusia, ya, sehingga dia masuk ke mental atau semi-mental basic division. Yang berikutnya delay. Delay ini ada unavoidable, ada avoidable, ada resting to overcome fatigue, ada juga holding. Nah, ini termasuk dalam kategori delay. Nah, sekarang di antara 4 kategori ini, mana yang efektif dan mana yang tidak efektif? Teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan mana yang tidak efektif. Nah, ini dia. Ya. Ketika kita merancang kerja, kalau bisa, operator itu jangan disuruh nyari, jangan boleh memilih, ya. Tidak harus juga mengatur-ngatur posisi, jangan dibebani dengan pekerjaan inspeksi dan merencanakan. Itu ya. Ini adalah gerakan yang tidak efektif. Karena apa? Kalau ada operator yang bekerja, sebetulnya kita hanya butuh dia bekerja, melakukan atau menghasilkan 1 unit produk saja. Selebihnya tidak. Kita tidak perlu dia untuk membuat planning, kita nggak perlu dia untuk bikin kegiatan inspeksi. Kenapa? Ya karena ini bukan ranahnya dia gitu ya. Justru kalau ini dilakukan maka akan membuat tuntutan kerjaan aslinya dia atau job description-nya dia itu menjadi lebih kabur lagi gitu ya, menjadi lebih tidak jelas. Lalu yang kedua, gerakan yang tidak efektif ini jelas ya, terlihat ya, yaitu delay. Delay adalah gerakan yang tidak efektif. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa unavoidable delay, bisa berupa avoidable delay, bisa berupa rest to overcome fatigue, dan ada satu lagi yaitu gerakan holding. Nah, inilah gerakan-gerakan dasar yang harus kita hilangkan dari sebuah proses kerja atau dari sebuah metode kerja. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, untuk lebih memahami mengenai terblix ini, saya sudah menyiapkan kegiatan di kelas, teman-teman. Oleh karena itu, saya sudahi presentasi saya hari ini. Kita akan lanjutkan dengan aktivitas di kelas. Terima kasih, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.